Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita mau coba selami nih persimpangan yang menurut saya menarik banget antara teori ekonomi mikro dan gimana pemerintah ya mengatur keuangannya. Betul. Kita pakai sumber kajian yang cukup komprehensif ya. Iya, betul. Jadi misi kita hari ini simple aja sebetulnya, membekali Anda dengan pemahaman inti gimana prinsip ekonomi dasar yang mungkin sering kita dengar, itu bisa bantu kita analisis peran pemerintah. Dan terutama soal tarik ulur klasik itu ya, efisiensi versus keadilan dalam kebijakan. Nah, itu dia poin kuncinya. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke, mulai dari dasar dulu kali ya, permintaan dan penawaran. Ini kan konsep paling fundamental. Iya, intinya kan sederhana. Makin mahal, orang makin ogah beli. Itu permintaan. Sebaliknya, makin mahal, yang jual makin semangat. Itu penawaran. Nah, interaksi keduanya itu yang nanti ketemu di harga keseimbangan pasar. Ini ya mekanisme dasar banget buat alokasi sumber daya kita. Oke, dan kalau pasar ini jalan lancar, katanya bisa efisien ya? Maksudnya gimana tuh efisien? Nah, kalau pasar berfungsi baik, tanpa gangguan gitu, secara teori, dia bisa mencapai apa yang kita sebut efisiensi sosial. Efisiensi sosial? Bayangkan aja gini, semua sumber daya dipakai maksimal, nggak ada yang sia-sia. Jadi, kue ekonomi kita itu ukurannya paling besar yang mungkin dicapai. Oh, oke. Ada juga teori terkenal, teorema fundamental pertama ekonomi kesejahteraan, yang bilang pasar kompetitif bisa mencapai efisiensi ini. Kayak ada apa ya, tangan tak terlihat gitu yang ngarahin. Tangan tak terlihat. Tapi itu kan idealnya ya. Kenyataannya kan sering nggak begitu. Pasar bisa gagal katanya. Poli. Cuma ada satu penjual, dia bisa atur harga seenaknya. Oke. Atau eksternalitas. Ini efek samping transaksi yang dampaknya ke orang lain tapi nggak diperhitungkan di harga. Contoh paling gampang ya polusi. Iya, pabrik bikin polusi, rugi ke masyarakat, tapi nggak masuk biaya pabriknya. Tepat. Bisa juga karena informasi asimetris. Satu pihak tahu lebih banyak dari yang lain. Nah, situasi-situasi kayak gini nih yang jadi alasan kuat kenapa pemerintah perlu turun tangan, perlu intervensi. Oke, jadi pemerintah intervensi buat benerin pasar yang gagal. Tapi intervensi itu sendiri atau kegagalan pasarnya katanya bisa bikin masalah baru. Ada biaya tersembunyi gitu ya? Betul. Ini istilahnya agak teknis mungkin. Dead weight loss atau kerugian beban baku. Dead weight loss gimana tuh maksudnya? Gini deh, bayangin ada pajak buat katakanlah es krim. Kamu pengen banget beli, harganya 10.000. Penjualnya juga mau jual di 8.000. Untung kan dua-duanya? Iya. Tapi karena ada pajak, misalnya 3.000, harga jualnya jadi 11.000. Kamu mikir, wah kemahalan, jadi batal beli. Penjualnya juga mungkin batal jual karena untungnya jadi tipis banget. Oke. Nah, kebahagiaan makan es krim yang nggak jadi, dan potensi untung jualan yang juga nggak jadi, padahal harusnya bisa terjadi kalau nggak ada pajak itu, nah itulah dead weight loss. Jadi semacam potensi yang hilang sia-sia ya? Nggak jadi pajak, nggak jadi untung, nggak jadi dinikmati juga. Persis, itu ukuran inefisiensinya. Kesejahteraan yang menguap begitu saja. Wah, jelas banget penjelasannya. Nah, ini kayaknya nyambung ke inti persoalan yang sering banget kita dengar ya. Tarik-menarik antara efisiensi tadi sama keadilan atau ekuitas. Iya, disinilah letak dilema kebijakan publik yang paling fundamental sebetulnya. Seringkali, langkah untuk bikin distribusi kue ekonomi lebih rata, lebih adil, itu malah bisa bikin ukuran kuenya jadi sedikit lebih kecil, gitu, mengurangi efisiensi. Bisa jadi begitu, ada potensi trade-off atau pertukaran di situ. Dan sebaliknya juga. Contoh paling sering disebutkan pajak progresif ya, yang kaya bayar pajaknya persentasenya lebih tinggi. Tujuannya kan jelas buat keadilan. Betul, untuk mengurangi ketimpangan. Tapi argumennya ini bisa bikin orang kaya jadi kurang semangat kerja keras atau inovasi karena kalau penghasilannya nambah, pajaknya juga makin gede. Gitu kan ya? Itu argumen klasiknya. Seberapa besar efeknya? Wah, itu perdebatan panjang dan rumit, tergantung banyak faktor. Tapi potensi pertukarannya memang ada. Sebaliknya, kalau kita kejar efisiensi doang, nggak peduli distribusi? Ya, kita bisa dapat kue yang besar, tapi mungkin yang nikmatin cuma sedikit orang. Ketimpangannya bisa lebar banget, dan itu mungkin secara sosial atau politik yang nggak bisa diterima juga. Jadi ini rumit ya? Bukan sekedar hitung-hitungan ekonomi mana yang benar, mana yang salah? Tepat sekali. Ini lebih ke soal pilihan nilai masyarakat. Seberapa besar efisiensi yang rela kita bayar demi keadilan yang lebih baik,
Atau sebaliknya, seberapa besar ketimpangan yang bisa kita tolerir demi kue yang lebih besar? Nggak ada jawaban tunggal ya? Nggak ada. Dan pilihan keseimbangan ini yang tercermin di berbagai sistem ekonomi dunia, ada kapitalisme modern, ada ekonomi pasar sosial kayak di Jerman yang coba imbangi pasar bebas dengan jaring pengaman sosial, ada juga konsep ekonomi Pancasila kita di Indonesia. Semuanya upaya cari titik tengah yang beda-beda. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ekonomi mikro ini kasih kita alat analisis yang kuat ya buat memahami kebijakan publik. Kita bisa lihat potensi efisiensi, resiko pasar gagal, konsekuensi intervensi kayak dead weight loss tadi. Betul. Tapi penting banget buat Anda ingat, analisis ekonomi ini ya cuma alat bantu. Keputusan akhir di kebijakan publik, apalagi soal keuangan negara, itu hampir selalu melibatkan pertimbangan nilai yang lebih dalam. Soal keadilan, pemerataan, prioritas sosial. Menavigasi tarik ulur efisiensi dan keadilan ini jadi intinya ya? Bisa dibilang begitu. Itu jantung dari pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, mungkin ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Coba deh, bayangkan Anda di posisi pembuat kebijakan. Di depan Anda ada dua pilihan program. Satu, bisa dorong ekonomi tumbuh cepat banget, tapi mungkin bikin yang kaya makin kaya, yang miskin, ya gitu deh. Satunya lagi, fokus banget ke pemerataan, tapi mungkin bikin ekonomi jalannya agak lambat. Dilema klasik. Nah, Anda pribadi, gimana cara menimbang kedua tujuan mulia ini? Efisiensi ekonomi versus keadilan sosial. Nggak ada jawaban yang gampang pastinya. Tapi merenungkan pertanyaan ini aja udah bisa bantu Anda lebih kritis memahami debat-debat kebijakan publik yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Oke, sampai di sini dulu kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di versi berikutnya.